pengen gue ngomong sih. Ya gue yakin lah sama lo pasti lo bisa nyampein ke tuh anak natskal gimana caranya. Gue pengennya tuh dia tuh jadi terpuruk, galau, kepikiran, makin hancur hidupnya dia. Pas tahu orang yang dia sayang, orang yang dia cintain tuh mau menikah dengan perempuan lain. Waduh, sakit banget pastinya. Biar dia juga sakit jiwa. Gimana, Din? Oke, gini, gue harus nyari timingnya dulu Adriana, karena nggak mungkin gue langsung ngasih tahu ke Reva gitu aja. Kayaknya dia nggak habis deh, Mah. Kenyang. Ya udah, mau dibawa bekal atau mau? Nggak usah deh, Mah. Nggak Dia usah. kan udah bawa bekal. Oh ya udah kalau gitu kita berangkat sekolah aja yuk, dia takut terlambat mama nanti kalau kamunya telat. Yuk sayang. Hati-hati, dadah. Dah. Makasih Dio. Bisa lumayan sih daripada enggak sama sekali. Tapi lagian deh, kenapa mama dari tadi tuh diamin gue terus menerus? Gue heran deh. Apa mama itu masih ngambek soal semalam? Mama nggak ngerti ya namanya orang jatuh cinta itu seperti apa dan bagaimana. Susah mah ngelupainnya, susah. Capek juga lama-lama kalau begini. Heran deh sama mama, nggak pernah mau mengerti aku. Pantesan aja mama gak nikah-nikah lagi. Ya begini nih. Mama kayaknya harus dibikin jatuh cinta deh sama seseorang. Supaya mama tahu apa itu namanya cinta. Tumben Dinda belum keluar dari kamar. Apa kantornya libur? Din? Kok kamu belum mandi? Apa nggak ngantor? Udah mandi. Oh, Cuman hari ini tuh minta izin ke kantor, soalnya kan mau ngurusin, selamatan rumahnya Pak Bey sama ulang tahunnya Reva. Kan hari ini. oh, ya. Oh iya sih, Siapa? Reva itu kan temannya Mondi. Berarti dia kenal Bella juga dong? Bisa jadi sih mereka kenal. Oh, berarti Bella diundang dong? Nah kalau diundang atau enggaknya aku nggak tahu Mas. Soalnya Reva itu ngomong sama aku, dia mau ngadain ini tuh nggak terlalu besar-besaran. Jadi yang diundang tuh teman-teman terdekatnya aja. Kalau Bella bisa datang ke acara itu lebih bagus sebenarnya. Supaya dia bisa nyelidikin si Mondi sama Raya apa masih deket-deketan apa enggak. Dan lebih bagus lagi, pulangnya dari sana, Bella minta anterin Mondi pulang. Kalau bisa. Iya bisa jadi sih, tapi kan Bella juga nggak mungkin datang ke tempatnya Reva kalau nggak diundang. Oh, iya ya. Ya udah kalau gitu Bella biar cari cara sendiri aja deketin Mondi. Karena aku nggak mungkin juga ngundang dia, Mas. Kalau misalnya aku ngundang dia, ketahuan kita kenal. Pun misalnya dia diundang nih ya sama si Reva, datang ke sana, aku tuh harus pura-pura nggak kenal sama dia. Gitu. Ya. Berarti ini Mas lagi pengen cari cara lagi yang lain untuk ngedeketin Bella sama Mondi lagi, gitu. Iya dong. Kan lebih cepat kan lebih bagus. Kalau Mondi dan Bella bisa menikah lebih cepat. Nah, Mas baru bisa tenang tuh. Mas yakin si Ferdi pasti juga jadi tenang dan hatinya senang. Kalau si Ferdi senang, Mas rasa kemungkinan dia bisa ngasih sebagian perusahaannya buat kita, buat Mas, kamu dan Mondi, ya kan? Lebih enak juga dapat kekayaannya B dengan menikahi B. Itu jelas semuanya akan jadi hak gue. Sayang, Papi mau langsung ke kantor. Karena hari ini Papi akan masuk kerja setengah hari aja. Masalahnya masih banyak pekerjaan yang harus Papi kerjakan di kantor. Nggak apa-apa kok, Pi. Masih aman. Karena kan kita acaranya mulai jam 4.
Dan setelah jam 4 sampai jam 6 pengajian, baru malamnya acara ulang tahun. Dan kemungkinan Reva juga kuliah dulu. Nanti pulang jam 2-an dan kayaknya masih keburu kok. Kalau gitu papi mau berangkat dulu ya. Ada yang mau disampaikan? Pi. Boleh nggak sih, Pi? Ya, siapa tahu papi berubah pikiran. Perlu nggak sih kayaknya kita ngundang papa sama mamanya Boy? Kalau menurut papi nggak perlu lah ya mama papanya Boy diundang. Tapi Pi, ya biar gimana pun juga kan kita harus tetap ngejaga hubungan baik. Kan nggak enak Pi kalau sampai mereka tahu ada acara di rumah kita, apalagi acara ulang tahun, tapi mereka nggak diundang dan nggak ada pembicaraan ke mereka. Begini sayang, papi tidak berkenan mengundang papa dan mamanya Boy karena papi tidak ingin kamu dekat lagi sama Boy. Biar bagaimanapun papanya dan Boy itu adalah bagian dari Boy, iya kan? Tapi masih marah ya. Sayang, papi tidak pernah berniat bermusuhan dengan papa dan mamanya Boy. Bukan itu masalahnya. Tapi papi cuma tidak ingin kamu semakin berat untuk bisa melupakan Boy. Tapi Pi, Tolong sayang. Tolong. Papi tidak ingin membahas masalah ini lagi. Oke? Please. yaudah deh kalau kayak gitu. Papi pergi dulu ya sayang ya. Pi, emangnya Dado udah datang? Dado. Tadi mah Surti lihat belum datang. Tahu sekarang mah. Enggak, Dado biasanya on time kok. Ya, Coba, Pi. papi pergi dulu ya. Beneran Dado teh mau datang, kalau gitu Surti mau siapin jelly drink. Iya, iya. Siapa tuh naik bajai? Alhamdulillah. Kok berhenti depan rumah? Tadi muat bang. Masya Allah si Dado. Dok, Gas. nggak bisa keluar lu. Bisa om, tadi masuknya aja bisa. Gas. Bagas. Ya ampun. Kenapa itu? Aduh, Kayaknya hati-hati Dado dong. kesusahan kalau dari bajai nih. Yuk sama-sama. Dok. Gimana, Dok? Om, maaf om, saya terlambat om hari ini. Maaf ya om ya. Tumben kamu naik bajai. Itu hampir dicelakain sama dia. Tapi, untung ada Babe. Nah, mereka jadi selamat. Setelah kejadian itu, Babe nyaranin motor-motor kita tuh ditinggalin dulu di warung. Kita nggak naik motor malam itu. Jadi, biar aman. Takutnya di jalan kenapa-kenapa gitu, Om, Reva, Om Bagas. Dok, siapa sih Mr. X itu? Swag banget tuh orang. Gue jadi penasaran nih. Jangan-jangan itu orang yang juga mau celakain si Ian. Kalau dari kecurigaan kita sih, Mr. X itu adalah orang suruhan anak serigala, Om. Tapi bukan anak serigala. Soalnya, cara dia berantem itu, hebat, Om. Anak serigala tuh nggak ada yang sehebat itu. Reva, papi minta kamu hati-hati. Karena papi takut si X itu kan tujuannya nyari anak-anak AJK kan. Nah, dikiranya kamu masih anak AJK. Bagas tolong jagain putri saya. Siap pak, siap pak. Ya, pokoknya papi tenang aja. Reva pasti bakal lebih hati-hati kok. Nah, ya udah kalau gitu caranya. Dok, kita jalan, Dok. Siap, Om. Assalamualaikum. Iya, Pi. Waalaikumsalam. Drinknya live enggak? Like dong. Mari, hati-hati Pak B. Iya. Bi, sini Bi, nanti ketabrak. Ngapain? Hah? Diumpetin, udah ketahuan pakai make up diumpetin. Cila, dandan nih sekarang ya. Ih, apa sih? Ini ya, tahu mau dijemput pacar ya, langsung dandan ya. Ih, kamu GR. Lagian kan pacar aku kamu. Ya elah, udah tahu, udah serumah juga masih ya dandan. Kan udah pisah sekarang.
Cantik banget sih habis dandan. Nggak usah gombal deh. Yang cantik kok. Aduh, namanya cubit-cubitan. Terus kenapa kalau aku nyubit? Berani nyubit aku? Masa takut cubit doang? Takut kan jadinya. Pagi-pagi temen pacaran aja lagi berdua nih. Kamu nih. Makasih ya Kang Abah. Ini mah pagi-pagi ini dua sejoli pacaran lagi. Ih, sirik aja sama anak sendiri. Siapa yang sirik? Ya udah saling dulu belum nih gue saling lah. Benar pisan. Orang kayak mau kesini mau rencana mau jemput si Neng ke kampus. Iya boleh, tapi abis itu anterin lagi Neng ke sini ya. Siap Ibu. Oh iya, Mama, Abah, tapi nanti kita pulang kampus, kita mau ke rumah Reva. Kita mau bantu-bantu Reva yang acara itu loh, Ma. Syukuran pindahan rumah, sekalian ulang tahun Reva. Ya, boleh. Oh bagus satu kalau banting-membanting deh. Bagus. Bantu membantu. Emangnya Kang Abah banting-membanting sama Wardana? Tapi kan aku tidak pernah membanting kamu sayang. Udah, Mama, Abah, sekarang Neng sama Amu pamit mau ke kampus, mau berangkat ya. Mau kemana? Ya udah kayak kamu inget ya. Itu namanya tali pengaman tuh harus makin ketat itu ya. Abah, ini kan naik motor, bukan naik mobil. Bukan itu sih mama, kayak anak baru gede aja. Ya atuh Abah dari tadi disuruh sini. Udah, berangkat. Sekali lagi salam deh. Insya Allah Mondi bisa jaga jarak aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati Neng. Mama cuekin aku nih. Kenapa jadi diemin aku kayak begini sih? Gimana ya caranya supaya Mama gak diemin aku lagi? Ya Mama kan cuma mau aku tuh ngelupain Boy, aku gak inget-inget sama Boy, tapi itu gak bisa karena yang ada di dalam pikiran aku dan hati aku cuma untuk Boy. Tapi kalau dipikir-pikir ya, soal tuh anak natskal dan munafik, kayaknya dia kudu tahu deh. Kudu perlu tahu kalau Boy kesayangannya dia itu mau dijodohin sama perempuan lain. Tapi gimana caranya buat ngasih tahu dia kalau Boy itu mau dijodohin sama cewek lain? Ya gue pengennya sih tuh anak natskal dan munafik makin galau aja, makin stres aja, makin terpuruk aja ketika orang yang dia sayangi mau dinikahi sama perempuan lain. Aduh, pengen banget gue liat ekspresi mukanya dia, itu seru banget pasti. Tapi caranya... Oh ya, gue masih ada temen gue satu yang masih bisa disuruh-suruh yaitu Dinda. Coba gue telepon Dinda. Ya, halo Adriana. Din, gue punya informasi penting nih soal Boy, tapi keep silent aja ya. Oh ya, terus? Jadi Din, gue tuh udah ketemu sama Boy. Dan gue dapat informasi kalau Boy ini mau dijodohin sama anak orang yang udah nolongin Boy. Gitu. Bagus dong. Berarti itu menguntungkan buat lo. Iya sih, gue pengen nih lo nyampein ke Reva anak natskal dan munafik itu ya dengan cara lo sendiri kalau Boy itu sebenarnya mau dijodohin sama orang lain. Ya gue gak pengen gue ngomong sih. Ya gue yakin lah sama lo pasti lo bisa nyampein ke tuh anak natskal gimana caranya. Gue pengennya tuh dia tuh jadi terpuruk, galau, kepikiran, makin hancur hidupnya dia. Pas tahu orang yang dia sayang, orang yang dia cintai itu mau menikah dengan perempuan lain. Waduh, sakit banget pastinya. Biar dia juga sakit jiwa. Gimana Din? Oke, gini. Gue harus nyari timingnya dulu Adriana. Karena gak mungkin gue langsung ngasih tahu ke Reva gitu aja. Iyalah, gue juga yakin kok sama lo. Lo pasti bisa nyampein ke tuh anak natskal dengan cara lo sendiri. Oke, makasih ya Din. Oh iya Din, gimana urusan lo sama B. Iskandar itu? Ya, lancar semuanya. Hari ini gue harus ngurusin acara syukuran rumahnya plus ulang tahunnya Reva. Reva ultah, dirayain? Dirayain? Ya aku berangkat tuh, kuliah dulu ya. Ya sok atuh, iya. Sok berangkatnya sana berangkat. Tuh, mami tuh lagi olahraga jempol tuh.